ini bukan Allah, ini buku. Tapi di dalamnya isi hatinya semua. Makanya saya paling marah kalau ada anak-anak setan korek-korek ini Alkitab lalu mereka tafsir sembarang. Saya akan marah. Karena prinsip anak Tuhan yang mengasihi Tuhan adalah aku mengasihi, aku menyukai apa yang Tuhan sukai, aku membenci apa yang Tuhan benci. Itu prinsip anak Tuhan. Jangan menyukai apa yang Tuhan benci, apalagi membenci apa yang Tuhan sukai. Jangan. Makanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab kutip kitab suci kami, saya pasang label anak setan. Dan mereka kaget. Ya, kau bilang kami kafir boleh. Kami bilang kau anak setan, kau pikir saya ini bodoh. Pendeta Son Balaja ini jemaat di sini penasihat hukum terlalu banyak saya. Orang-orang yang sayang kami dan mengerti hukum. Bapak hati-hati. Sepanjang ada, ini Alkitab diakui di negara ini loh. Ini bukan Alkitab omong kosong, secara hukum legal ini jelas. Saya tidak omong sembarang. Kau berani ganggu gue, saya kasih tahu. Kau cocok dipasang label apa? Yang suka rubah tafsiran firman Allah, apalagi doktrin-doktrin mendasar orang Kristen, kau setan punya anak. Itu bukan mamanya kawin dengan setan, bukan. Kan saya sudah jelaskan. Arah pikirnya, cara tafsirnya mirip seperti setan tipu Hawa. Rubah firman, Hawa tumbang. Datang coba Yesus di padang gurun, kutip firman, salah tafsir. Yesus tegur, kau mencobai aku. Dia kutip firman, suruh lompat. Dia pikir itu ayat supaya ayat bunuh diri, kau tes-tes Tuhan. Itu mencobai Allah. Saya hantam semua itu di video. Mereka suruh minta maaf. Minta maaf apa? Ini ada di Alkitab, lu enak. Kecuali saya penistaan agama, saya omong agama kau. Di gereja ini kami larang omong agama orang di sini. Tapi coba-coba omong kami punya. Kalau hanya baca biasa, terima kasih. Kalau hanya tafsir benar, kami juga minta terima kasih. Tafsir salah, penistaan. Ahok masuk penjara hanya kutip satu ayat, salah tafsir loh. Kalian kutip berayat-ayat, betapa kalian meremehkan kami. Mentang-mentang kami minoritas. Kembali firman. Sikap kita kepada firman adalah sikap kita kepada Tuhan. Saya ini bukan pendeta yang gila yang tidak pikir saya bini anak masih kecil-kecil. Tapi aku cinta firmannya. Jadi jangan coba-coba mengganggu apa yang aku cintai. Amin. Kalau pendeta tidak cinta firman yang cari aman yang tunggu tiap bulan tanda tangan gaji. Beda. Beda. Bagi saya itu bukan hamba Tuhan sejati. Itu bukan tunggu gaji tiap bulan. Saya sekolah teologi ini untuk mengajar tentang Tuhan kepada umat. Ya, Tuhan bisa mati enggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati enggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ah ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Mel Atok ya, benar-benar sudah kehabisan ide, kehabisan cara nih untuk menghadapi banjir mualaf yang tidak terbendung, teman-teman. Kalau sebelumnya dia sudah coba ya, dengan marah-marah, dengan ngatai Kodondi, ngatai Ustadz Kainama, bahkan meminta kepada jemaatnya agar jangan menonton video Kodondi. Kalau muncul di beranda video Kodondi, skip ya. Dia langsung minta kepada jemaatnya jangan ditonton. Kenapa jangan ditonton? Ya bahaya. Kalian kalau menonton video Kodondi, maka akal kalian akan terbuka. Kalian akan mulai mempertanyakan iman kalian, mereview ulang iman kalian. Dan nanti kalau sampai kalian sudah mulai ngerti, sudah mulai mereview, kalian tanya dengan pendeta Mel Atok, maka pendeta Mel Atok cuman akan putar-putar. Dia akan kebingungan menjelaskan, dan ujungnya kalian pasti akan memilih mualaf. Ini yang ditakuti oleh pendeta Mel dan pendeta-pendeta lainnya.
Dan kita bisa lihat segala cara dilakukan untuk membendung banjir mualaf ini. Dan salah satunya adalah dengan menyuguhkan tontonan para murtadin. Jadi memang murtadin ini selalu dijadikan komoditas, selalu dibawa roadshow keliling dari gereja satu ke gereja yang lain untuk memberikan kesaksian dengan tujuan apa? Supaya orang-orang yang ada di dalam Kristen itu tidak kepikiran untuk mualaf. Jadi supaya mereka makin kuat doktrin yang tertanam di otak mereka harus dikasih tahu. Lihat nih, yang dari luar aja masuk ke dalam. Yang dari luar tuh masuk ke dalam. Ngapain kita keluar? Nah, ini sama seperti cara Korea Utara ya. Korea Utara itu selalu membuat propaganda dengan mengatakan di luar itu sadis, di luar itu ngeri, di luar itu perang tiada henti, kejahatan di mana-mana. Kalian aman di dalam Korea Utara. Jadi jangan pernah kepikiran untuk keluar dari negara ini. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara. Begitu juga dengan kita lihat para Polikarpus ini. Mereka selalu mencoba membentengi orang-orang yang ada di dalam supaya tidak melihat keluar dengan cara apa? Menjelek-jelekkan Islam, betul tidak? Ini sama. Coba lihat media-media yang dikuasai oleh non-Muslim, yang dikuasai oleh Polikarpus. Mereka selalu membuat gambaran agama Islam itu apa? Teroris, tukang bom, ya cabul, sadis, kejam, poligami, dan ya image-image jelek lainnya lah. Selalu digambarkan sebagai momok yang menakutkan. Tujuannya apa? Supaya jangan keluar. Supaya jangan kalian dekat-dekat dengan Islam. Jangan kalian cari tahu tentang Islam. Ini sama seperti ibu kalian, misalnya dia nggak ingin kalian masuk ruang kerja dia. Jadi dia bilang apa? Jangan masuk ruangan itu. Di ruangan itu ada hantu. Nanti kalau kamu masuk begini begitu. Nah, itu anak kecil ditakut-takuti seperti itu. Misalnya anaknya jangan main sampai terlalu jauh dari rumah. Misalnya batasannya cuman nggak boleh di luar ini ya, lingkungan mereka. Ada batas misalnya sungai atau jembatan. Ah, jangan lewat jembatan itu. Kalau kalian lewat jembatan itu sudah jadi hutan, ada monster dan sebagainya. Ditakut-takuti. Ditakut-takuti teman-teman. Nah, ini teman-teman mungkin pernah ya, pernah mengalami hal seperti itu, atau kalian nih yang sedang menakut-nakuti anak kalian nih. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Polikarpus ini. Islam itu digambarkan jelek selalu sama mereka, supaya orang-orang ini jangan belajar. Ya, jangan belajar, tapi alhamdulillah sekarang ada teknologi yang namanya internet. Bahkan anak sekarang aja udah susah dibohongin, kan? Orang tuanya bilang, jangan lewat jembatan itu. Setelah jembatan itu ada hutan, ada monster. Anaknya tinggal lihat di internet atau Google Map. Ya, bahkan anak sekarang udah bisa lihat Google Map ya. Dilihat deh Google Map, mana ada? Malah di sana tuh ada mall. Di sana itu ada tempat bermain. Ya. Di luar lingkungan mereka rupanya ada tempat yang lebih bagus. Anak sekarang udah tahu. Begitu juga dengan agama ini. Dijelekkan Islam, mereka bisa scroll, bisa cari tahu dari internet. Itulah kecanggihan sekarang ini membuat nggak bisa lagi. Ya, nggak bisa lagi nutup-nutup kebenaran, nggak bisa lagi dengan cara menakut-nakuti. Dan kita bisa lihat pendeta Mel Atok ya, ini kembali mencari cara, yaitu dengan menyuguhkan tontonan murtadin-murtadin. Supaya jemaat-jemaatnya itu jangan kepikiran. Kan begitu. Ya, kita bisa lihat lah, murtadin ini memang dari dulu selalu dibawa roadshow. Osman, Saipudin, Effendi Usman, wah itu dibawa keliling. Keliling Indonesia, memberikan kesaksian. Supaya apa? Supaya orang Kristen tetap kuat. Jangan mau kepikiran untuk mualaf. Ini cukup lucu ya. Cukup lucu, saya juga bingung. Dari dulu, saya waktu di gereja nggak kepikiran gitu. Kenapa khotbah gereja itu, selain pendeta, biasanya diisi dengan kesaksian-kesaksian, termasuk kesaksian murtadin. Lucu ya, kalau di Islam mualaf nggak dikasih panggung. Seperti ini nggak ada boleh. Ya nggak ada boleh ini teman-teman. Yang boleh jadi khotib Jumat, tentu saja ya nggak boleh. Gara-gara, oh ini baru mualaf. Ya udah kasih dia jadi khotbah Jumat. Nggak boleh teman-teman. Nggak ada yang seperti ini. Kalau sharing kesaksian di sesinya lain. Ya, bukan pas Jumatan, sesi lain gitu. Misalnya ada kajian, nah, diberikanlah kesempatan untuk sedikit cerita. Itu oke gitu. Tapi nggak pernah dikasih seperti yang didapatkan oleh para murtadin di gereja. Memang panggung spesial. Ya, luar biasa. Bahkan kalau dia di Islam itu ustadz atau orang yang berpengaruh, bisa cepat itu. Bisa cepat seperti Saipudin ya, langsung jadi pendeta. Luar biasa.
Kosman itu bentar lagi keluar dari penjara, bisa jadi pendeta tuh Kosman bin Sunet. Ya, kita lihatlah. Karena sekarang sudah 2 tahun juga ya dia di penjara. Vonis dia tuh 8 tahun. Jadi dari 10 tahun banding sekali, ya banding jadi 6,5 tahun, dia kasasi. Itulah gebleknya kelompok mereka ya. Dikasasi naik jadi 8 tahun. Nah, sekarang udah jalani 2 tahun, mungkin 2 tahun lagi bebas. Jadi kita akan lihat KC itu bentar lagi jadi pendeta juga itu nampaknya. Nampaknya ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana pendeta Mel Atok menghadirkan murtadin, dan kemarin kita sudah lihat ya, 2 orang murtadin dari pendeta Mel yang ya teman-teman juga tanda tanya. Nggak jelas ini, sholatnya cuma 1 detik gitu kan. Apaan gitu. Mana ada orang sholat itu difoto. Nah, ini murtadinnya sholat difoto, luar biasa. Nah, jadi kali ini pendeta Mel agak ubah caranya. Dia menyuruh murtadinnya membaca Al-Fatihah, teman-teman. Dia suruh baca Al-Fatihah supaya lebih yakin gitu kan. Kalau kemarin kurang yakin, yang ini dikasih lebih yakin. Udah suruh baca Al-Fatihah supaya penonton-penonton yang Muslim sama yang Kristen-Kristen tuh yakin kalau ini benaran murtadin. Mari kita tonton dulu, teman-teman. Orang Kristen pun banyak yang mengaku pendeta juga tidak kuasai ayat, ya. Sebelum saya lanjut, apakah suara saya didengar dengan baik, pemirsa? Haleluya. Baik, kemudian tentu di kalangan Islam pun tidak semua orang Islam tahu baca Al-Quran. Saya punya banyak saudara agama Islam, ya, dan tidak semua orang tahu baca Al-Quran. Tapi malam ini kalau Ibu Yuni ini jelas dia tahu, walaupun dia bukan anak pesantren, ya. Kalau anak pesantren ya mungkin mereka tahu lebih banyak lah. Tapi bukti bahwa dia Islam, dia akan baca ayat-ayat Al-Quran. Lalu saya akan beri kesempatan kepada Ibu Yuni untuk bertanya kepada saya, dan saya akan jelaskan pertanyaan seputaran iman Kristen. Karena beliau ini kan kategori pendatang baru di dalam Kristen, tentu banyak hal yang beliau mau tahu, mau tanya. Dari pertanyaan beliau ini akan saya jelaskan seturut dasar Alkitab, sehingga berguna bagi beliau sendiri maupun siapapun saudara yang mungkin punya pertanyaan yang sama, teristimewa para murtadin atau mu'alaf yang mau kembali kepada Tuhan Yesus. Kami silahkan kalau Anda mau gabung. Jadi kiranya acara kami ini bermanfaat. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu datang di hadapan hadirat-Mu bersama anak-Mu, Ibu Yuyun yang Engkau selamatkan, dan sekarang dia menjadi seorang Kristen yang terus mengenal Engkau dan terus mau menjadi saksi yang baik bagi sekelilingnya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar acara kami ini acara yang berkenan kepada Tuhan. Sucikan kami Tuhan, supaya dosa-dosa kami tidak menghambat kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan juga bagi semua pemirsa yang sedang menonton, yang akan menonton. Hamba berdoa, Tuhan ampuni dosa kami supaya tidak menghambat kami menerima berkat dari acara ini. Seutuhnya acara ini dari awal sampai selesai kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Ibu Yuyun, seturut undangan yang saya berikan kepada Ibu Yuyun, bahwa seperti Ibu Yuyun tahu dalam acara kita yang pertama saya undang Ibu Yuyun, komentar banyak tuh, ada yang ragu, katanya Ibu Yuyun ini bukan orang Palembang tapi orang Batak katanya. Lalu Ibu Yuyun ini bohong katanya, daerah Ibu Yuyun itu katanya tidak ada Kristen. Ada yang bilang oh ada Kristen, padahal waktu kami wawancara dengan suami Ibu Yuyun, Bapak Muhammad Wempi Banu Naik,
ada yang masuk dan ternyata orang di kampung ibu itu mereka bilang apa yang Ibu Yuyun dan Pak Wempi saksikan benar. Berarti itu sudah tidak usah diganggu gugat lagi. Tapi yang menjadi persoalan Ibu Yuyun ini memang betul-betul murtadin, mantan Islam atau bukan. Mereka bilang mana bukti dong. Kalau memang murtadin biasanya ya mungkin tidak tahu semua, tapi pasti adalah bisa membaca ayat Al-Quran. Begitu loh Ibu Yuyun. Sebelumnya saya bisa pastikan mic-nya sudah hidup? Tes. Oke. Nah, Ibu Yuyun itu bagaimana tanggapan Ibu Yuyun? Jadi ada yang bilang Ibu Yuyun tidak bisa baca Al-Quran sama sekali katanya. Bagaimana itu Ibu? Saya kalau Al-Quran dari juz 1 sampai 30 saya bisa baca. Oh. Ada yang hafal Apa dari juga. mana Ibu? Juz 1 Itu sampai apa itu? 30. Oh, itu kayak nama kitab? Iya, nama Alkitab. Kalau kita kan surat, pasal ayat. Oh, pasal begitu. ayat. Ya. Oke. Kalau kita juz, surat, Oke. begitu. Iya. Itu kalau baca saya bisa, tapi kalau arti itu ya itu harus mendalami orang cuman Seperti orang di pesantren ya, iya, Ibu? orang pesantren itu mahal kalau harus belajar di pesantren itu. Oh jadi Iya. kesimpulannya karena memang Al-Quran itu kan pertahankan bahasa Arab Ibu ya. Iya, bahasa Arab. Sekarang ini saya lihat sudah ada terjemahan. Saya lihat terjemahan Kalau banyak. Sekarang enak, ada tinggal buka di Google atau YouTube kita bisa belajar. Kalau dulu kita harus ke pesantren itu di luar, kalau di dalam tempat saya nggak ada, harus ke kotanya. Di kota Iya, Palembang kota gitu ya. Palembang. Kalau dulu saya sekolah SMA juga di kota Palembang, tapi kalau mau masuk pesantren itu butuh biaya banyak. Ya, Ibu Yuyun mic-nya agak dekat ya. Iya, butuh biaya banyak. Butuh biaya banyak ya. Iya, kalau harus mendalami. Iya, jadi sesuai permintaan dari netizen yang minta ini bukan Kristen. Kalau orang Kristen sih, Ibu udah masuk Kristen mereka udah bersyukur banget. iya. Tapi kan teman-teman dari Islam ini yang kadang-kadang mereka tidak percaya Ibu begitu. Makanya saya tempelkan foto Ibu di profil depan ini yang Ibu pakai jilbab. Iya. Supaya mereka tahu bahwa kesaksian kami tidak abal-abal gitu loh. Iya. Oke Ibu, jadi memang untuk baca Al-Quran itu dengan artinya itu harus sekolah khusus ya. Harus sekolah khusus. Makanya jujur aja Ibu Yuyun ya, saya bingung dengan beberapa ustadz yang mu'alaf. Iya. Mereka itu jarang sekali omong Al-Quran. Tapi kalau mereka ceramah tuh omong Alkitab. Hina-hina Alkitab. Dan saya salah satu yang menanggapi. Saya tanggapi ternyata aduh salah semua. Makanya saya sarankan kepada mereka. Kalau sudah levelnya ustadz harusnya belajar Al-Quran. Oh ternyata betul bahwa umat biasa saja belum tentu mengerti Ibu ya. Tapi kalau baca bahasa Arabnya Ibu bisa? Bahasa bisa, karena dari kecil diajar mengaji dengan ustadz begitu. Oke. Iya. Coba Ibu baca beberapa dulu. Iya, Beri boleh. keterangan itu ayat apa gitu loh. Ini yang biasa dibaca itu kalau setiap sholat itu ayat wajib namanya, wajib dibaca. Iya, itu namanya ini Al-Fatihah. Iya. Ya, silakan baca Ibu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ayat setiap kita kalau mau sholat itu ada ayat wajib. Wajib ya. Ya, Dan wajib. umumnya orang Islam semua tahu. Umumnya orang Islam harus tahu itu Tahu ya. wajib. Kalau Islam yang sungguh-sungguh Islam lah Iya, katakan begitu ya. sungguh-sungguh Islam. Karena setiap sholat itu pasti setiap kayak kita ibadah itu namanya kayak doa. Kalau digemit kan doa Bapa kami gitu. Oh, Iya. kayak- Tapi kalau doa Bapa kami kan enggak setiap saat. Kalau ini setiap. Ini wajib ya. setiap Apa ya? waktu. Kalau digemit, kalau kita digemit itu mungkin lagu. Kalau lagu hormat bagi
Allah Bapa itu wajib. Wajib, Lagu. ya. Oke. Tidak pernah tinggal. Iya, kira-kira teman-teman lihat gimana nih? Ini Bu Yuyun ya, namanya Bu Yuyun. Wah, keren ya. Saya baru tahu. Bacaan Al-Fatihahnya oke sih. Cuman masalah saya bingung. Kenapa murtadin tuh kalau Al-Fatihah pun harus baca ya? Nggak bisa hafal. Padahal saya udah bilang, walaupun kamu sudah lama nggak Al-Fatihah, harusnya masih hafal. Ini ibarat kayak kalian tanya sama saya, Bang, tahu nggak lagu Balonku Ada 5? Atau Naik-Naik ke Gunung? Saya udah nggak nyanyikan Balonku Ada 5 tuh mungkin 20 tahun. Ya, 20 tahun lebih. Tapi masih ingat, teman-teman. Betul tidak? Kalian masih ingat nggak lagu Balonku? Atau Naik ke Puncak Gunung? Ya, masih ingat nggak? Atau lagu 17-an deh. Ini teman-teman ini pasti jarang juga gitu kan, kecuali yang PNS. Kalau kita ini kan jarang gitu. 17-an kita nyanyikan. Kita dengar oke lah, tapi nyanyikan jarang. Tapi masih hafal kita. Karena memang udah tertanam. Begitu juga dengan kalau dia dari Islam. Kecuali waktu Islam dia nggak pernah sholat ya. Bayangin, 1 hari 5 kali. Paling bolong-bolong pun ya, sehari 2-3 kali kan gitu. Paling bolong lah harusnya. 3 kali, 4 kali. Masa nggak ada tertanam di otak di Al-Fatihah, harus baca teks lagi kan konyol. Coba saya tanya, ada nggak muslim yang nggak hafal Al-Fatihah? Nggak ada kan? Kalaupun dia sudah murtad 20 tahun, 15 tahun, pasti masih bisa. Itu si Blukus Suntur ya. Blukus Suntur Saipudin, Al-Fatihah masih lancar. Effendi Usman masih lancar. Masih lancar, teman-teman. Jadi Bu Yuyun ini agak aneh gitu. Kenapa harus baca ya? Apa dia takut? Takut salah ngomong gitu kan? Takut seperti murtadin lain. Sok-sok hafal, begitu salah, diketawain gitu. Mungkin dia takut juga kan? Daripada salah-salah, udahlah, mending baca aja. Ya, mending baca aja gitu. Inilah lucunya mereka, teman-teman. Ya, kalau kita ketawa-ketawain aja lah. Ya, kita ketawain aja. Jadi, pendeta Melatok ini lagi ngubah cara. Jadi, yang sebelumnya marah-marah, sekarang dia suguhkan murtadin-murtadin aja. Tapi masih mending lah ini. Belum se ekstrim drama dari pendeta Yusuf Manubulu. Kalau udah sampai sekelas Yusuf Manubulu, ini baru yang kita ketawain lah. Pusing kita lihatnya. Kalau ini masih mending ya. Kalau ini kita lihat masih mending, nanti kita lihat bagaimana selanjutnya kesaksian-kesaksian murtadin yang akan disuguhkan oleh pendeta Melatok. Tapi sebelumnya kita akan bandingkan dengan orang yang bersyahadat. Kalau mualaf seperti apa? Ini yang paling terbaru ya, syahadat terbaru, kita bandingkan lah ya dengan syahadat terbaru kalau muslim. Ya, dari Kristen jadi Islam itu seperti apa? Itu kita cek benar-benar KTP-nya dan sebagainya. Mari kita lihat. Ya kayak kata Bang cuma pantat ayam. Tunggu dulu blokir. Kan padas dia kan? Padas dia. Kau mau padas kok. Biar Sabar sama dulu. kau dia maksudmu Teman-teman di kan. 2400 tolong di follow Sairin ya. Di follow. Oke, apa Kalau tapi Sairin memang ikut berarti memang lebih keiblisan lah kalau Sairin. Oh, tidak bisa. Kristen Iya. itu pengikut Tunggu aku baca, Bang. iblis. Bang aku baca ayat. Tunggu. Kalau memang abang tunggu aku baca satu ayat, oke? Kristen itu pengikut Aku baca nih. iblis. Aku Kita baca nih Bang buktikan. di Lukas, oke? Oke, Ya, aku silakan. baca dulu di Lukas ya Bang Silakan, ya. Sebelum abang melapkan Sairin, aku baca dulu Silakan. Lukas ya. Oke. Hmm. Ini tentang Lazarus dan orang kaya ya. Lukas 16 ayat 22. Di sini ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kemudian matilah orang miskin itu Sambil lalu dibawa di-follow-follow oleh ya, guys. malaikat-malaikat Sambil di-follow ke Sairin ya, pangkuan guys. Sambil di-follow. Abraham. Ya, di follow Orang kaya teman-teman. itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Ini maksudnya orang kaya itu ya. Sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.
Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, ya. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi tidak ada yang orang yang sudah masuk neraka ini ya, menurut Abraham tidak bisa menyeberangi, tidak bisa lagi naik ke surga, Bang ya. Jadi terus? baca ini Abraham, kalian keturunan Abraham nggak? Baca ya di sini ya. Ya, terus apalagi? Selain Baca lagi daripada itu, ya dengar, ini aku Cuman ulang sampai nih itu ya, aja? ayat 26-nya ya Bang. Sampai itu aja. Enggak, Ya, enggak usah. Lanjut. intinya biar Saya biar udah aku paham. ulang nih ya Bang. Enggak Iya, usah, biar kita aku sudah ulang. paham. Selain daripada Antara itu, di antara jarak orang kami penghuni dan neraka dan engkau penghuni surga itu beda. terbentang jurang yang Jaraknya. tak terseberangi. Supaya jadi kalau menurut Alkitab tidak masuk akal ya kalau orang Islam bilang udah masuk neraka naik lagi ke surga. Kalau menurut ini Bapak Abraham tidak bisa lagi ya, tidak terseberangi lagi, nggak bisa lagi dari neraka naik ke surga. Assalamualaikum Nggak bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Sairinnya di polo-polo. Baca terus. Jadi gini ya, gantian ngomong ya. Mbak Sairin, Anda sudah tepat ketika Anda itu masuk Islam. Ketika Anda masuk Islam, Anda sudah tidak ikut-ikutan iblis nyembah Yesus. Kalau kita lihat di dalam Markus 5, di situ ada orang yang kerasukan setan nyembah Yesus. Nah, kalau Anda nyembah Yesus, apa bedanya Anda dengan iblis? Itu dia, Markus 5 coba dibaca, atau di dalam Lukas 8 ayat 28. Ada orang yang kerasukan setan, dia tinggal di kuburan, bahkan dibelenggu dengan rantai, rantainya diputuskan, begitu lihat Yesus, dia langsung nyembah Yesus. Nah, kalau Anda nyembah Yesus, apa bedanya Anda dengan orang yang kerasukan setan? Maka lihat nih Rasmi kayak kerasukan setan dia, karena yang diikuti adalah setan. Loh, Bang, gini loh Bang, setan aja tahu menyembah Yesus. Terus guys. Berarti kalian Lah melebihi iya, setan terus kalian. terus Melebihi apa setan bedanya? kalian. Terus apa bedanya kamu dengan iblis? Kalian- Sama-sama nyembah kalian- Yesus. Woi. Kalian Apa raja bedanya iblis, kalian kau raja dengan iblis. iblis kalau Kalian sama-sama raja nyembah Yesus? iblis. Kalian raja iblis ya. Jadi kamu setan itu, jadi kamu percaya? setan itu- Rasmi. percaya iya. Rasmi. Jadi kamu percaya ketika iblis mengatakan Yesus Tuhan? Percaya? Wah, berarti kau pengikut iblis. Padahal setan Yesus itu kan- berpesan, dengar. Padahal Yesus berpesan, iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Kok masih kau percaya? Berarti kau benar-benar pengikut iblis. Ngerti? Udah, turunin. Udah. Yang menyembah Kita Yesus fokus, adalah kita setan, fokus ini. bukan iblis. Oh, untuk memualafkan udah cukup dah. Udah cukup. diturunin. Udah. Yo Oke, Pak teman-teman De. yang ada 2000 lebih yuk semangat tap layar dan jangan lupa di follow nih share nih biar bisa open cam. 200 lebih lagi. Ada orang ingin sembuh, nggak kayak iblis kok ngamuk. Oke teman-teman yang 2700 tolong di follow Sairin ya, biar beliau bisa on cam. Udah itu ya, udah dikirim ya ke Sadlia, ke hostnya Mbak Sairin KTP-nya. Sudah Bunda, aman. Udah siap, aman. Sama Pak Ade juga udah dikirim katanya Pak Ade ya. Sharing ya, saya agak lupa Iya. ini. Alah Pak Ade. Sharing ini yang di Malaysia bukan? Iya. Oh ya. Udah aman. Oke, Kristen ya KTP-nya ya host. Iya Ya. betul Bunda. Oke, siap. Jadi Ini beliau ini ya, saya Kristen Protestan dan beliau katanya mau masuk Islam. Masya Allah, luar biasa. Makin Masya banyak bertambah, makin banyak. Biar nggak ada lagi kawan Pak Den untuk diskusi. Sudah cukup 1000 belum? Belum bang, sabar lah bang. Yo teman-teman 50 semangat lagi. yo. Follow Ayo, nih. 50 lagi guys, cepat Kita. Bang Jumbo udah gak kesabaran. Cepat Tinggal guys, kejar. 48. Ayo. Ayo guys, cepat Semangat, guys. semangat. Cepat. Wes 35 lagi. Ayo guys.
Cepat guys. Guys. Ayo. Cepat guys. Oke, sudah. Mbak Sairin dengarkan saya ya, Mbak Sairin. Mbak Sairin turun dulu, habis turun naik lagi. Biar dia bisa buka kameranya. Ya, Mbak Sairin. Mbak Sairin turun dulu, nanti minta naik lagi. Oke? Oke. Ah, minta turun dulu. Kok bisa lah suara kalian lembut kayak gitu? Aku coba-coba lah aku ya kan, nggak bisa. Nanti suara aku lembut-lembut, kalian kira pula aku kayak Elia ya kan? Padahal aku tulen loh. Ayo guys, oten-oten sabar ya. Habis kita mesadatkan Mbak Serin, Masya Allah. Oke Mbak Serin, boleh buka kamera Mbak? Masya Allah. Masya Allah. Ih, manis ya. Ih. Ada headset gak Mbak? Mbak ada headset Coba. gak? Biar Tenang. ya pakai headset biar dengar kita ngomong. Masya Allah. Ternyata ada yang lebih cantik dari aku. Lawang manis. Pantas aku Ini nggak laku-laku. kalau dalam bahasa Inggris beautiful. Apa itu Pade? Pade Cantik susah banget. bahasa Inggris. Cantik banget tuh bahasa Inggrisnya beautiful. Nggak percaya. Beautiful. Iya, beautiful. Itu bahasa Inggris itu. Ya kan Baru saya tahu Inggris. aku bahasa Inggris cantik kali beautiful. Iya, beautiful. Terus baru tahu aku bahasa oke lah. Belajar bahasa Cantik Inggris apa aku cantik? Pade. Cantik bahasa Inggrisnya apa? Beautiful kan? Beautiful, Betul kan? tapi Nah, nggak biu-biu, beautiful. Pade. Nggak Karena biu-biu. saking, karena begitu cantik jadi beautiful. Nah, gitu. Beautiful, bukan beautiful. Astagfirullahaladzim. Oke. Ada yang mau ditanya Bang Juma, silakan Bang. Gak ada Iya. suaranya Bang. Iya, Udah ada. silakan. Silakan. Abang gak ada yang mau Abang tanya. Tadi sudah kan, kenapa milih Islam gitu? Kan Udah udah, Bang. udah dijawab. Dari Protestan ini ya? Iya Bang. Oh, Masya Allah. Langsung aja Bang. Iya, kita langsung syahadat ya. Wis Ustadz Alif ganteng kali Wak. Menangis lagi bom-bom ini menangis lagi. Tadi Rasmi udah kesurupan. Kita langsung Wih, kalian syahadat. tengok bom-bom di sebelah. Oke. Wis, Bang Juma juga ganteng kali. Pade on cam lah. Waduh, janganlah. Wis. Nanti takutnya Biar- saya beautiful, jangan. Oke, pakai handset ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bertambah lagi saudara kita. Masya Allah, Masya Allah. Dari Oke, Protestan silakan kan Abang ini ya? dah. Iya Bang. Iya, dari Protestan ya, Protestan. Oke, kita langsung syahadat ya Mbak. Namanya siapa? Saile. Jangan. Sairin. Jangan ini ikut-ikutan bagi mama saya beautiful. Oh, Oke, Oke, coba dicek suaranya Mbak. Mbak coba bersuara. Tes, gak ada suaranya Mbak. Kurang kuat. Headsetnya kurang bagus ya. Coba bersuara. Posisi mic-nya dideketin mungkin. Iya itu mic-nya. Enggak, soalnya suaranya ketutup. Suaranya ini blokir. Halo, Assalamualaikum. Ya, udah. Kecil tapi Bang. Ya segitu adanya. Coba panggil saya, Mbak.
Bang Juma. Bang Juma. Iya, halo. Anak kecil kan? Oke, ikuti saya ya. Oke. Oke. Bismillah Bismillah. ar-Rahman Ar-Rahman. ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan adalah Allah. Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Masya Allah. Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jadi saudari, sekarang Mbak Sairin ini adalah seorang muslimah ya. Memang paras wajahnya itu memang cocok untuk tampil sebagai muslimah gitu ya. Tuhan merancang makhluknya begitu sempurna ya, dengan seperangkat syariat yang diatur, kemudian di mana perempuan itu diwajibkan untuk menutup auratnya ya. Jadi kedepannya nanti kalau keluar rumah atau di rumah ada yang bukan mahramnya, maka Mbak ini harus menggunakan hijab seperti sekarang ini, biar terlihat anggun, terlihat mahal gitu ya, terlihat kemudian betapa indahnya ciptaan Tuhan ya, yang bernama wanita ini. Dan nanti kita akan didoakan oleh salah satu ustadz kita yang ada di sini. Oleh karena saudari saya ini tadinya adalah Kristen Protestan, di mana menyembah yang namanya Yesus, maka saya meminta untuk berikrar di tengah-tengah, kemudian yang menyaksikan kita ada 3.000, kemudian di YouTube juga ada kisaran kurang lebih 2, sekian yang nonton kita. Maka saya berharap supaya kita berikrar bahwa Yesus itu ciptaan Tuhan. Bisa ya? Bisa ya? Boleh ya? Boleh. Oke, ikuti Bang Zuma ya. Iya, ikuti saya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini sudah sah ya sahabat-sahabat sekalian. Silakan para guru yang ada di sini untuk didoakan saudari kita, semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia dunia dan akhirat, dan istiqamah di dalam iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Kalian sudah lihat ya, jadi memang beda. Saya kadang-kadang bingung tuh. Apa sebegitu nggak adanya ya yang murtadin itu berkualitas? Saya sampai tanda tanya. Apa memang udah nggak ada lagi gitu? Apakah sesusah itu menjadikan orang murtad ya? Padahal kalau mau dibilang harusnya lebih gampang memurtadkan orang di Indonesia ya. Di Indonesia harusnya lebih gampang memurtadkan orang karena jumlah yang KTP Islam banyak. Bayangkan 230 juta orang Indonesia itu Islam. 230 juta. Dari 230 juta yang taat berapa? Coba saya tanya. Berapa yang taat? Yang nggak taat juga pasti banyak kan begitu. Yang Islamnya cuma Islam KTP doang. Yang bisa kalian rayu dengan harta, tahta, dan wanita gitu kan. Pasti ada. Dari 230 juta, kita bilanglah 0,01% bisa kalian rayu. Itu jumlahnya udah berapa? Betul tidak? Udah 23.000 harusnya bisa kalian rayu, kalau 0,01. Tapi ini nggak ada gitu. Yang berkualitas, saya sampai bingung gitu. Kita bandingkan dengan yang mualaf. Yang mualaf rata-rata jelas, pemahaman Bible-nya bagus, dan siap diuji.
Siap diuji. Bahkan kalau ada yang syahadat di tempat saya, atau kesaksian di tempat saya suruh orang Kristen yang menguji. Saya minta orang Kristen yang menguji, biar jelas, biar clear gitu kan. Kalian bayangkan, di Kristen, itu jumlah penduduknya cuma berapa? 20-an juta. 20-an juta. 0,001-nya lebih kecil artinya jumlahnya. Artinya seharusnya lebih susah. Harusnya lebih sedikit ya yang bisa murtad daripada yang mualaf, kan begitu. Sama seperti kalian mancing di kolam yang ada 1000 ikan sama 100 ikan dengan luas kolam yang sama. Ukuran kolamnya sama, yang satu isi 1000 ikan, yang satu isi 100 ikan. Kalian mancing, kemungkinan dapat ikan lebih banyak di mana? Nah, ini yang kita bingung gitu. Tapi yang dihadirkan sampai sekarang ini yang kualitasnya kok seperti inilah terus gitu ya. Kita sampai sedih nih. Kita sampai sedih. Nah, jadi nanti kita akan bandingkan juga dengan kisah-kisah para mualaf yang akan kita ajak podcast ya. Nanti kita akan buat channel podcast. Nggak buat sih, udah ada channelnya ya. Jadi bagi teman-teman, sekaligus saya umumkan lagi ya. Kita ada satu channel, namanya Kisah HMC, dan channel tersebut akan kita gunakan mulai minggu depan. Ya, karena saya udah buat studio, dan ini insya Allah minggu depan akan mulai beroperasi dengan segala kekurangan lah. Yang penting jalan dulu ya. Kalau nunggu semua beres, entah kapan jalannya. Jadi dengan ala kadarnya kita jalan dulu sambil diperbaiki pelan-pelan. Dan ini akan mulai aktif minggu depan. Ya, studio kita akan aktif minggu depan. Di mana channelnya kita pakai adalah channel Kisah HMC. Dan channel ini khusus ya. Khusus untuk kisah-kisah para mualaf, para pejuang Islam, dan kisah-kisah hijrah. Ya, hijrah dari teman-teman. Jadi memang ini tentang kisah. Ya, namanya aja Kisah HMC gitu. Jadi tentang kisah dari teman-teman. Tapi sementara ini sambil perbaikan. Ya, channel ini kan channel dismonetisasi sudah 2 tahun. Jadi kita sambil perbaikan, ya kita isi dengan yang kontaran-kontaran dulu, sambil nunggu minggu depan. Ya, semoga aja minggu depan channel ini bisa pulih. Kalau nggak pulih, ya mungkin kita buat dari nol lah. Kita akan buat Kisah HMC baru, mulai dari nol subscriber. Tapi kalau ini bisa monet lagi, ya alhamdulillah kan gitu, kita berusaha. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, didukung channel ini ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ya, makasih atas dukungan teman-teman yang terus mendoakan perjuangan kami. Semoga apa yang kami suguhkan bisa menginspirasi ya, dan punya nilai lah. Ya, punya nilai. Dan Kisah HMC itu akan kita aktifkan supaya menguatkan iman saudara-saudara juga. Supaya jangan gampang terkecoh. Jangan gampang menjual iman kalian hanya gara-gara iming-iming dan kenikmatan sesaat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.